Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-1 sampai 4. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri? Apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, ia datang, firman Tuhan semesta alam. Judul renungan kita hari ini adalah Mengenal Karakter Tuhan Kita, ditulis oleh Ellis William. Sahabat suara kasih, istilah Maleakhi berarti utusan. Jadi tidak heran kalau isi kitab ini relevan dengan tujuannya, yaitu untuk mengkomunikasikan pesan Tuhan kepada umat-Nya. Kitab ini ditata sebagai sebuah percakapan antara manusia dan Tuhan, berbentuk argumentasi, dari hati ke hati dan penuh keyakinan. Mari melihat 3 karakter Tuhan, yang bisa kita pelajari dari Nabi kecil Maleakhi. Yang pertama, Tuhan tidak berubah. Maleakhi mengungkapkan sifat Tuhan yang tidak berubah, bahwasanya Aku, Tuhan, tidak. Maleakhi 3 ayat 6. Di sepanjang kitab ini, kita bisa menemukan Tuhan berbicara dengan emosi yang berputar-putar, dari yang penuh kasih, penuh kemarahan, keadilan. Tuhan tetap setia pada karakternya. Yang kedua, sebutan nama Tuhan menimbulkan pandangan yang berbeda. Sepanjang kitab Maleakhi kita akan membaca tentang sebutan nama yang berbeda dari Tuhan. Masing-masing nama ini sendiri diartikan secara berbeda oleh manusia, seperti contoh Bapa. Di Maleakhi 1 ayat 6, Tuhan menyebut dirinya Bapa.
dan Dia mendorong penghormatan dari umatnya, sebagaimana seorang anak hormat kepada bapaknya, Tuan. Di ayat yang sama, Tuhan juga disebut dengan Tuan. Sebutan ini mengandung arti penghormatan, yang biasanya terjalin antara hamba dengan tuannya. Sang Pencipta. Beberapa kali kitab Maleaki menyebut nama Tuhan dengan Allah semesta alam. Hal ini diartikan sebagai pemilik otoritas dan penguasa atas segala makhluk. Sebagai ciptaannya, kita dituntut untuk memuliakan dan mengagungkan namanya. Yang ketiga, Tuhan menjawab setiap pertanyaan aneh kita. Maleaki ditulis sebagai percakapan antara Tuhan dan manusia. Di percakapan tersebut, salah satu hal aneh yang bisa kita temukan adalah waktu Tuhan membuat pernyataan yang lugas, diikuti oleh pertanyaan kontra-argumentatif manusia, yang seringkali ditanggapi oleh Tuhan. Kalimat pembuka di awal kitab Maleaki, diawali dengan ungkapan kasih Tuhan bagi bangsa Israel. Anehnya Tuhan mengajukan pertanyaan ini, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Orang-orang ini adalah saksi, melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat bekerja, membimbing, menyelamatkan, melindungi dan mengawasi mereka, tapi mereka malah kembali mempertanyakan kasih-Nya atas mereka. Di pasal 1, waktu Tuhan berkata bahwa mereka membenci nama-Nya, dan mempersembahkan makanan yang tercemar, mereka menanggapinya dengan berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina nama-Mu? Dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Maleaki 1 ayat 6-7. Sahabat Suara Kasih, kita pasti berpikir bahwa orang-orang ini belajar untuk tidak membalas Tuhan. Tapi 4 pertanyaan lain yang ada di Maleaki, yang merupakan pertanyaan retoris yang samar-samar, yang mencerminkan sifat orang yang tidak sadar. Mereka tidak menghormati, atau memahami apa yang sudah Tuhan lakukan untuk mereka. Mereka juga tidak melihat hidup mereka sendiri, dan merefleksikan tuduhan Tuhan. Marilah kita renungkan, kitab Maleaki sebenarnya adalah refleksi dari masa-masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Seperti yang dijanjikannya, Dia akan datang kembali. Jadi mari merendahkan diri untuk selalu menghormati Tuhan dan menaati firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan.
Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.